Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Hari ini kakak masuk di kelas kalian. Sebelum kakak menjelaskan tentang pembelajaran hari ini, kakak memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama kakak Miki Agustin, kakak dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palangkaraya yang magang di SDN 2 Menteng, yang hari ini ngajar di kelas kalian. Hari ini kita belajar tentang silahkan kalian buka buku LKS-nya, dibuka dengan tema 3, subtema 1, pembelajaran 1. Jadi, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga apa yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat bagi kita nanti, bisa jelas bagi adik-adik sekalian. Jangan lupa cuci tangan, jaga kebersihannya setiap hari, agar kita selalu sehat, dijauhkan dari mara penyakit. Hari ini, kakak akan membahas tentang benda di sekitarku, aneka benda di sekitarku, dan buka buku LKS-nya masing-masing ya, pembelajaran 1. Nah, di sini kita disuruh untuk memperhatikan ayo mengamati. Nah, di situ ada ember sama api unggun. Nah, manakah kedua gambar di atas yang menunjukkan benda, apa saja ciri-ciri sebuah benda? Nah, jadi di sini kita disuruh memperhatikan ciri-ciri sebuah benda. Yang pertama itu adalah jawaban A merupakan benda, yaitu ember. Sedangkan gambar B adalah benda, yaitu api. Ciri-ciri benda memiliki bentuk dan ukuran, memiliki warna, massa, dan volume. Selanjutnya, kita disuruh untuk memperhatikan, bacalah teks berikut dengan sesama. Berikut benda-benda di lingkungan sekitar. Jadi di sini kita disuruh untuk memperhatikan benda-benda di sekitar kita. Terdapat bermacam-macam benda di sekitar kita. Benda menempati suang dan mempunyai massa. Massa benda dapat diukur dengan timbangan, dan tumbuhan termasuk benda hidup. Jadi benda yang di sekitar kita bisa dihitung, bisa diukur dengan timbangan. Benda terbagi menjadi benda hidup dan benda mati. Manusia, hewan, dan tumbuhan termasuk benda hidup, sedangkan meja, kursi, gelas, dan piring merupakan benda mati. Lalu apakah cahaya dan api termasuk benda? Cahaya dan api bukan benda, keduanya tidak mempunyai ruang dan tidak memiliki massa yang dapat ditimbang. Selanjutnya, di sini kita perhatikan untuk bikin kelompok karena lagi seperti ini, jadi kita tidak bisa melakukan percobaan. Jadi kita lewati saja, tapi kan memperhatikan apa-apa saja yang disuruh oleh kosakata tersebut. Kita lanjut, yaitu tahukah kamu apa itu benda? Segala sesuatu yang bisa dilihat, diraba, dirasa jika perlu. Nah, jika meja, kursi kan bisa kita raba dan kita rasakan. Itu disebut dengan benda mati. Manusia juga bisa kita raba dan kita bisa kita rasakan. Yang selanjutnya dapat dilihat dari fisiknya melalui bentuk, ukuran, tekstur, warna, kekuatan, dan berbagainya. Nah, kalau warna seperti kulit juga ada warnanya, ada warna putih. Kulit termasuk ada warna putih, ada warna coklat, ada warna hitam, ada kekuningan langsat. Nah, kalau ukuran juga manusia juga memiliki ukuran masing-masing. Benda mati juga memiliki ukuran juga yang masing-masing. Nah, berbagai macam ukuran benda dari ukuran kecil, besar, panjang, dan pendek.
Jadi sesuatu hal yang kita lakukan sekarang itu bisa kita membedakan yang mana yang panjang, yang mana yang pendek, dan mana yang kecil. Jadi pendek bukan berarti kecil. Siapa tahu pendek tapi lebar, itu termasuk benda. Benda kecil itu termasuk kecil dan pendek. Selanjutnya, bentuk benda juga bermacam-macam, dari bentuk bulat, kubus, balok, segitiga, persegi, dan bahkan bentuk tidak beraturan. Nah, kalau di sini bulat, kubus itu ada yang tahu 0 itu termasuk bulat. Kalau balok itu persegi 4, tapi lebih panjang, dan segitiga seperti bintang, dan persegi itu dan bahkan bentuk tidak beraturan. Selanjutnya itu warna benda yang berbeda, misalnya merah, kuning, hijau, biru, dan lain-lainnya. Itu warna benda. Selanjutnya di sini kita disuruh memperhatikan lagi gambar berikut. Nah, yang ini kan sebagian besar benda tersebut ada di sekeliling kita. Uang Rp500, meja, buku, gelang, kado, TV, komputer, gelang, piring, jam. Nah, benda-benda tersebut kan ada di sekitar kita yang bisa kita lihat, yang bisa kita rasakan, yang bisa kita pegang. Nah, ini benda-bendanya. Nah, di sini kita disuruh amatilah benda-benda di sekitarmu, kelompokmu benda tersebut berdasarkan ukuran dan warna, tulis pada buku tugasmu. Jadi kan karena kita lagi daring, jadi kita tidak bisa melakukan kelompok. Jadi kita cukup memperhatikan, kita cukup merasakan kalau ada bendanya seperti jam nih, di rumahnya kan masing-masing punya jam. Jadi kalian rasakan jam tersebut bendanya seperti apa. Itu punya TV juga, uang 500, meja, itu bisa kita lakukan di rumah kita masing-masing. Nah, selanjutnya itu adalah lengkapi bagian berikut sesuai dengan pemahaman tentang jenis, ciri-ciri, dan sifat fisik benda. Ciri-cirinya itu menempati ruang, memiliki massa. Yang selanjutnya itu sifat fisik, memiliki ukuran, memiliki bentuk, memiliki warna, tekstur, dan kekuatan. Nah, kalau benda itu adalah benda jenis hidup dan benda mati. Nah, sudah kakak jelaskan tadi, kalau benda mati itu seperti meja, kursi, papan tulis, itu benda mati. Kalau benda hidup itu seperti manusia, hewan, itu benda hidup. Selanjutnya, kita disuruh lagi untuk mengamati. Di sini ada meteran sama penggaris. Nah, benda-benda pada gambar di atas merupakan alat pengukur. Alat pengukur. Setiap alat memiliki satuan yang benda-benda penggaris memiliki satuan cm. Cm itu adalah cm. Jadi disingkat menjadi cm. Jadi cm itulah cm. Sedangkan meteran memiliki satuan m. Kalau m itu adalah meter. Sekarang coba sebutkan dua satuan panjang pada alat ukur lainnya kamu ketahui. Ini kita lewatin saja, kita cukup mengenal cm atau m. Selanjutnya di sini kita disuruh berlatih, tentukan hasil pengukuran pada gambar di bawah ini dengan tepat. Ini nggak usah dikerjakan saja, cukup dilewati saja. Yang penting kita paham sama benda-benda yang ada di bawah ini seperti gunting, staples, sendok, pensil, dan pulpen, dan penggaris. Selanjutnya di sini kita ayo belajar. Setiap benda dapat menghasilkan bunyi jika dipukul. Selain benda juga dapat menghasilkan bunyi sesuai dengan yang kita inginkan. Kita juga dapat menepuk tangan dan mengiringi lagu. Tepuklah tangan bervariasi tepuk lembut, kuat, ataupun tepuk-tepukan meja. Ada yang pernah di sini menepuk meja atau menepuk tangan itu pasti ada bunyi. Kita tepuk aja pasti ada bunyi. Tepuk tangan bervariasi tepuk lembut, kuat, ataupun
Tepuk tangan, tepukan meja, bervariasi seperti hentakan kaki dan tepukan tangan, tik pemukulan dan tepuk tangan, pukulan meja dan kursi untuk menghasilkan pola irama lagu yang indah. Perhatikan pola ketukan berirama berikut. Nah, kita disuruh untuk memperhatikan yang pertama yaitu KLM atau 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 dan 1, 3, 4 itu punyai keterangannya ketukan kuat itu K, kalau 2 itu ketukan sedang, kalau 1 itu ketukan lemah. Jadi kita lewati saja, kita sambung. Nah, di sini Kakak minta kalian untuk mengerjakan yang ini. Kalian sambung saja, soalnya ini kan lagunya saya naik bacak diciptakan oleh Bu Sud. Kalau Kakak minta kalian sambungkan ceritanya, kan di situ diisi titik-titiknya. Lagunya jadi titik, saya mau tamasya keliling-keliling kota, hendak melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan becak karena tak berkuda. Becak, becak, tolong bawa saya. Nah, tolong kan isi di depannya titik-titik untuk mensambungkan lagu tersebut. Nah, sini kan buatlah pola ketukan berirama sendiri, gunakan tangan, gunakan sekitarmu untuk mengiringinya. Perhatikan pola irama yang digunakan. Kakak minta cukup mengisi titik-titik pada lagu Naik Bacak, itu saja tugasnya. Sekarang terima kasih. Mungkin itu saja tugasnya. Satu itu saja kakak minta kalian kerjakan dengan betul-betul. Kalian kumpulkan dengan sebaik-baiknya. Kalian perhatikan lagi, kalian baca ulang lagi. Kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan sama kakak. Kalau masih kurang jelas, bilang, Kak, kayak kurang jelasnya di bagian ini. Jadi kakak bisa jelaskan ulang di bagian yang kalian belum paham. Jadi itu saja yang kakak sampaikan. Nanti bertanyanya kita sambung di WA Group. Jadi bertanya lewat WA Group ya. Terima kasih. Selamat belajarnya. Salam sehat untuk kalian semua. Tetap semangat dan jangan menyerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.